Waalaikumsalam. Ya baik, disiapkan dulu. Yang di belakang silakan maju ke depan. Kalau bisa sampah-sampahnya dipungut dulu. Halo, silakan. Didengar kursinya. Ya, yang di belakang maju. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini, sehat? Sehat. Semangat? Semangat. Ya, baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji tentu kita panjatkan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak kasih sayangnya sehingga hari ini kita semua bisa kembali berkumpul, bisa kembali belajar bersama. Kemudian salawat dan salam tentu tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW karena atas jasa beliau sehingga hari ini kita semua bisa merasakan pendidikan. Oke, Ibu mau tanya siapa yang hari ini datang paling awal? Oh, Bima ya, Masya Allah ya. Oke, baik, karena Bima yang hari ini datang duluan, silahkan dipimpin temannya untuk berdoa. Baik. Oke, sebelum kita berdoa, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, amin ya Rabbal alamin. Ya, bagus sekali ya. Jadi hari ini kita menemukan wajah baru yang datang lebih awal ya. Semoga nanti ke depannya teman-teman yang lain bisa mengikuti temannya Bima untuk datang lebih awal. Nah, kalian pernah dengar kisah tentang 4 lilin impian? Ada yang pernah dengar? Lilin impian? Belum ya. Jadi ada 4 lilin impian. Nah, ketiga lilin impian ini telah padam, hanya menyisakan 1 lilin impian saja. Jadi ketika kalian mungkin merasa futur, merasa malas untuk ke sekolah, jadi ingat bahwa kalian memiliki impian yang harus kalian capai. Nah, untuk mencapai impian ini kalian harus belajar, rajin ke sekolah, dan tentu saja menyelesaikan studi kalian ya. Oke, baik, itu tadi motivasi dari Ibu. Semoga kita semuanya bisa mencapai impian kita. Amin ya Rabbal alamin. Nah, Ibu mau tanya. Oh, sekarang coba silahkan perhatikan temannya. Kanan, kiri, depan, belakang. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Bu. Ada, siapa? Noval. Oh, Noval. Kenapa Noval? Saya pura-pura sakit, Pak. Oke. Ada keterangan lagi tidak ada? Nggak ada? Ada, Bu. Oh, ada. Jadi sakit ya? Ada lagi? Ada Bu. Oke, baik, tidak ada ya. Jadi semuanya hadir kecuali Noval. Nah, sekarang Ibu mau tanya, ada yang masih ingat pembelajaran kita kemarin terkait ikhlas? Ya, ada? Atau ada yang bisa memberikan contoh ikhlas? Coba, ya, silakan. Ikhlas adalah ketika dia ridho terhadap ujian yang diberikan Allah tanpa minta dimakan. Ya, bagus ya. Terus sekali ada yang lain? Perempuannya? Tiara? Contoh ikhlas? Dia mengharapkan balasan ketika membantu seseorang. Oke, ya bagus ya. Jadi ikhlas adalah ketika kita ridho, ketika kita berlapang dada atas segala sesuatu yang menimpa kita, atas segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Jadi
Tadi sini Bu. Masih tadi kita sendiri. Nah, ibu akan membagi kalian menjadi dua tim. Jadi tim perempuan akan menjadi tim Gika. Nah, tim laki-laki akan menjadi tim Maka. tim Marka. Oke, bisa dipahami? Tim apa? Jadi misalnya tim Gika mengatakan jika saya menjadi titik-titik presiden. Ya, misalnya jika saya menjadi presiden, ditulis di kertasnya. Jika saya menjadi presiden, maka saya akan Kita tulisnya mau makan sini. iya tulis maka saya akan setelah akan baru tulis akan apa. Bisa dipahami semuanya? Bisa Bu. Oke baik. 1 menit silakan. Pikirnya. Tulis makanya terserah dari maka saya akan. Jika saya seorang guru, jika saya menjadi seorang dokter, kita jadi dokter. Jika saya menjadi apa? Misalnya menjadi seorang guru atau menjadi idol mungkin, jadi Blackpink, jadi seorang. Oke, sudah ya? Bisa? Iya. Bisa kita mulai? Belum. Sudah Bu. Sudah ya? Saya. Oke, dimulai dari Dulu. Satu menit. Satu menit. Zulfa. Silakan Zulfa. Jika saya jadi CEO, Oke, jika saya menjadi CEO, maka tadi silakan. Silakan tadi. Jika saya Maka saya akan menjadi Jadi apa? menjadi dokter. Sekarang punya buat sesuatu yang agak sedikit konyol ya. Jadi jangan yang kayak misalnya di tim maka jangan bilang saya menjadi dokter. Misalnya maka saya akan berlari mungkin atau misalnya saya akan makan terus atau saya akan berbohong bersulut tidak boleh ya. Bisa dipahami sekarang? bisa Bu. Oke, kita mulai lagi ya. Coba Wenda, silakan Wenda. Oke Wenda. Jika saya jadi gemuk, Jika saya jadi gemuk, silakan. Erik. Dibaca dulu ya. Ya, maka saya akan. Maka saya akan menikahkan Bima dengan Dada Rati. Bebas tuh. tidak ejek temannya. Jadi kan yang misalnya Erik menjadi gemuk, ingat lagi itu dia akan menikahkan Bima dengan seorang Dada. Bima. Iya. Oke, sekali lagi ya. Coba silakan Asmi. Baik Bu. Jika saya jadi anak Raffi Ahmad, Oke, maka saya akan silakan Bima. Maka Maka saya kan apa tadi saya kurang apa? oke, ganti. Silakan Hamud. Maka saya akan menjadi Ultraman. Jadi kalau misalnya ada, emang sekarang Avatar jadi Ultraman ya? Oke baik. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke baik, kembali semangat ya. Iya, Bu. Oke, baik. Nah hari ini kita akan membahas mengenai berbusana Muslim dan Muslimah. Tapi sebelum itu, Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah agar kita dapat membedakan pakaian yang sesuai dengan syariat Islam dan pakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang kedua, kita dapat mencontohkannya kepada orang-orang atau mendemonstrasikannya pakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Kemudian juga yang terakhir adalah tentu kita akan menerapkan dalam kehidupan kita. Oke, nah setelah kalian mendengar kata berbusana Muslim dan Muslimah, kira-kira apa yang terlintas di benak kalian? Ada yang ingin? Pakaian. Pakaian ya, oke pakaian. Ada yang lain?
Oke. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai aurat. Ada yang bisa memberikan penjelasan mengenai aurat? Silakan angkat tangannya. Farhan, silakan. Aurat itu bagian anggota tubuh yang harus ditutupi atau tidak boleh dilihat oleh orang lain. Iya, bagus sekali. Ada yang lain perempuannya? Aurat itu adalah biasa isiannya bangsa aurat. Itu urat ya, bukan aurat. Ah. Urat. Oke, bisa dibedakan antara bakso sama Berapa? oh, Sebelum ya. diizinkan tadi makanan. Oke, jadi secara bahasa aurat adalah atau berasal dari kata amira yang artinya hilang cahayanya atau hilang perasaan. Nah, jika digunakan untuk mata maka telah lenyap pandangannya. Nah, pada umumnya kata aurat ini memberikan arti bahwa itu sesuatu yang buruk, sesuatu yang memalukan. Jadi ketika kita keluar rumah tanpa menggunakan jilbab, berarti kita menampakkan sesuatu yang tidak harusnya terlihat. Dia terlihat, berarti kita menampakkan aib-aib kita. Jadi kalau misalnya kalian keluar rumah tanpa menggunakan aurat, menutup aurat, kalian telah mengumbarkan aib-aib diri kalian, dan itu sangat memalukan, apalagi kepada perempuan yang harus memiliki sifat malu ya. Oke, nah sedangkan menurut istilah dan hukum Islam, aurat adalah batasan minimal yang harus ditutupi seseorang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Menurut kalian apakah gambar ini sudah memenuhi syarat menutup aurat? Tidak. Ada yang bisa jelaskan batasan aurat seorang laki-laki dan seorang perempuan? Ada yang bisa? Kalau laki-laki Ya. dari ini lutut dan sebutkan. Dari lutut hingga ya. Kalau perempuannya silakan Wanda. Dari seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Oke, baik sekali, betul sekali ya. Jadi batasan aurat laki-laki itu minimal dari dia menutupi pusatnya hingga ke lutut. Jadi kalau misalnya laki-laki pakai celana yang sampai sini, terus pinggiran celana yang dinaikkan sampai sini, itu menurut kalian tertutup ya auratnya? Ya, tertutup ya. Ya, oke. Nah, sedangkan untuk perempuan adalah batas minimal auratnya yaitu seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Oke, sekarang silahkan perhatikan gambar. Oke, bisa. Nah, menurut kalian apakah gambar ini sudah menunjukkan berbusana muslimah yang baik? Ada yang bisa jelaskan kenapa? Menampakkan Iya, kebukaan. betul sekali. Jadi ini adalah membungkus ya, tidak sedang menutupi. Jadi hijab secara bahasa adalah pakaian yang kita kenakan dengan longgar dan tidak transparan. Jadi itu fungsi dari jilbab ya. Jilbab adalah busana yang kita kenakan. Oke. Nah, kemudian secara kewajiban kita harus wajib menutupi aurat kita, baik laki-laki maupun perempuan. Oke. Baik, bisa dipahami? Bisa. Ada yang ingin ditanyakan? Dari ibu. Aman. Oke, sekarang seperti biasa kita akan membentuk kelompok. Jadi silakan dihitung 1 sampai 3, jawaban bagi tiap kelompok. Silakan dihitung dari sini. 1, 3. Terus? 2, 3. Oke, silakan lanjut. 1. Nah, silakan berkumpul di kelompoknya masing-masing. Satu siapa? Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 3 sini. Kau berapa 3? Najwa dan Dina.
4. Bisa? Jadi kalian pertama menjawab soal, kemudian setelah Menjawab soal yang di tangan. ya sesuai dengan nomor kalian. Tapi di sini kan kita ada 4. Ya, Di sini ada 3 soalnya. di situ ada 4 ya. Jadi pertanyaan nomor 1 itu terjemahan ayat terjemahan Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Soal nomor 2 An-Nur ayat 31. Begitu selanjutnya. Nomor 3 kandungannya, nomor 4 ini. Bisa? Dipahami? Habis itu kalian setelah kalian jawab, kalian diskusikan kepada teman kelompok kalian agar teman kelompok kalian mengetahui soal yang kalian kerjakan. Jadi ketika ibu meminta misalnya kelompok biru nomor 3 silakan jawab pertanyaan nomor 4. Bisa? Dimengerti? Bisa. Oke, waktunya 1 menit untuk menjawab soal, 2 menit untuk berdiskusi ya. Terjemahan ayat apa tuh? Ayat berapa? Bisa dipahami? Ini kan 5 orang, jadi dikerja dibantu temannya 1 orang ya. Ya kebalik tadi. Bagaimana? Sudah? Sudah? Sudah ya? Oke, yang pertama kelompok merah. Silakan kelompok merah nomor 4. Merah kan ada ini merah. Nomor 4 menjawab pertanyaan nomor 1. Silakan. Yang dapat nomor 4 yang pertanyaan nomor 1. Silakan berdiri menjawab pertanyaan nomor 1. Ada belum? Ya, kita diskusi dulu. Silakan. Berdiri. Terjemahan ayat berikut ini surah Al-Ahzab ayat Oke, bisa 59. diperhatikan temannya. Kelompok ungu. Kelompok ungu. Iya, Bu. Ya, silakan didengarkan temannya. Ya, kandungannya katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Iya, oke, bagus sekali. Tepuk tangan. Oke, sekarang kelompok biru akan menjawab pertanyaan nomor kelompok biru nomor 1. Silakan menjawab pertanyaan nomor 2. Silakan berdiri. Itu dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan
biasa terjadi pada makro dan dalam membutuhkan kami juga mendarat. Oke, baik, tepuk tangan untuk temannya. Oke, bagus sekali ya. Jadi tadi kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan mengenai Quran Surah Al-Ahzab ayat 59 dan Quran Surah An-Nur ayat 31. Jadi Ibu akan menjelaskan sedikit ya, tentang Quran Surah Al-Ahzab. Jadi di dalam Quran Surah Al-Ahzab itu mengandung bahwa Allah memerintahkan kepada Rasulullah agar Rasulullah menyuruh istri beliau, kemudian anak-anak beliau dan mukminah, para mukminah yang lain untuk menjulurkan jilbabnya. Agar apa? Agar mereka mudah dikenali. Jadi kalau misalnya kita keluar rumah, kita menggunakan jilbab, tentu saja orang akan langsung mengenali kita bahwa kita adalah seorang muslimah. Kemudian iya, bagus ya pertanyaannya. Jadi kalau misalnya keluar pakai cadar, itu kan juga memenuhi syarat untuk berjilbab. Jadi tentu saja dia akan dikenali sebagai seorang muslimah, tapi tidak dikenali sebagai misalnya tiara mungkin, ya. Misalnya kita mungkin sudah dekat dari mata saja kita sudah bisa mengetahui, ya, gitu. Oke. Jadi hikmah yang lain dari mengapa Allah memerintahkan kita menutup aurat agar kita tidak mudah diganggu. Jadi kalau misalnya kita keluar dengan pakaian yang sudah sesuai dengan syariat Islam, tentu saja kita tidak akan diganggu. Paling gangguan yang kita dapatkan, coba siapa yang biasa? Assalamualaikum. Oh, berarti memang dia biasa mengganggu ya. Astagfirullah, itu tidak baik ya. Jadi tapi itu misalnya contoh yang hanya didapatkan seorang muslimah jika dia keluar dengan menutup aurat. Berbeda dengan perempuan yang tidak menutup auratnya, pasti godaan yang didapatkan lebih dahsyat lagi ya. Oke, nah selanjutnya di dalam Quran Surah An-Nur ayat 31 ada 3 kandungan. Yang pertama, kita diperintahkan untuk menjaga pandangan kita, karena pandangan kita di sini diibaratkan sebagai panahnya setan. Nah, panahnya setan itu tidak hanya yang memanah yang mendapatkan dosa, tapi yang terpanah juga mendapatkan dosa. Jadi kalau misalnya kalian keluar terus tidak menggunakan jilbab, kalian berdosa. Terus yang melihat kalian juga ikut berdosa. Kemudian kita diperintahkan untuk menjaga kemaluan kita, karena bagi perempuan kemaluan diri itu bagaikan kehormatan. Ya, apalah arti dari perempuan jika kehormatannya telah hilang. Jadi kalian harus menjaga, karena bukan kalian saja yang dirugikan, kalian juga merugikan orang tua, saudara kalian, dan sekeliling kalian ya. Kemudian yang terakhir ialah kita diperintahkan untuk menutup aurat, menjulurkan jilbab kita, kerudung kita hingga menutupi dada kita. Nah, pada Quran Surah Al-Ahzab tadi kita disuruh menjulurkan jilbab ke semuanya, ya, dari kepala hingga ke kaki. Ada ya himar ya, yang segitu. Ada juga bisa juga yang sepotong, ya, sampai kurung. Oke, bisa dipahami semuanya? Ada yang ditanyakan? Ada? Ya, silakan. Kalau seumpama keluar terus cuma pakai handuk, Ya, berarti seperti gambar yang tadi kita tunjukkan ya, itu tidak menutupi secara sempurna. Tapi kalau misalnya mungkin nantinya sampai sini, kemudian pakai olok, ya tidak kelihatan rambut, tangan juga sampai sini, itu berarti boleh ya. Kalau misalnya cuma menutupi kepala, tidak kelihatan rambut di sini. Oke, bisa? Bisa dipahami? Oke, nah sekarang kita akan evaluasi. Jadi silakan kembali ke tempatnya, tetapi duduknya yang rapat-rapat. Khususnya
bisa menjawab akan mendapatkan reward dari ibu, dan yang tidak bisa menjawab akan mempersembahkan persembahan pada temannya. Jadi setelah selesai permainan kita, kalian akan mempersembahkan. Itu pun kalau ada yang tidak bisa menjawab. Oke, sudah? Oke, sudah? Jangan lupa tuliskan namanya ya. Kemudian jawaban yang benar. Tidak, di kertas yang lain. Di kertas yang lain. Oke, sudah ya? Sudah semuanya? Jawabannya di kertas yang lain. Di Salah di HP-nya kah, misalnya jawabannya siapa? Ya, silakan dikumpulkan di depan. Dilipat-lipat dulu. Ya, lipat 2, 3, lipat. Silakan, yang sudah. Ayo. Ayo. Sudah semua? Silakan. Jadi yang akan melemparkan bola pertama, Asma. Silakan maju ke depan. Silakan. Tapi dipinjam turunnya ya. Siapa yang menurut Asma ingin bola ini mengenai dia? Oke, sudah semuanya? Jawabannya sudah ada semuanya? Tadi namanya dituliskan? Oh, jawabannya dikumpul juga, Bu? Tidak, jawabannya disimpan. Ini bisa, Bu? Oke, bisa ya, kita mulai ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, jangan menyingkir, oke? Kamu pulang aja. Oh, ya. Tidak, oke. Baik. Kira-kira lebih dekat ke Farhan atau ke Hamud? Silakan dipilih yang mana yang menjawab. saya mau jawab. Silakan dipilih kemudian menjawab. Silakan di sini. Bacakan. Dari siapa? Pertanyaan dari siapa? Dari? Fadila. Oke, silakan bacakan pertanyaannya. Sebutkan surat yang menjelaskan aurat. Oke. Bisa? Surat An-Nur ayat 31. Ada lagi? Tentang surah Al-Azhar. Ya, tepuk tangan semuanya. Silakan. Ada lagi bolanya. Sekarang Farhan yang melemparkan bola. Bisa. Kita lemparkan kepada siapa yang melemparkan bola. Jauh, woi, dekatnya gitu. Sekali lagi ya. Kasih kena kamu. Baik, nanti Oke, jangan Silakan Amul. Dendam tersendiri. silakan dipilih. Di depan. apa nih? Bagaimana cara menasihati jika ada muslimah yang tidak menutup aurat Iya. jalan di depan kita? Oke. Jadi gimana nih kira-kira Hamud?
Gimana Bu? Bagaimana kira-kira? Kalau saya cara penyelesaiannya itu yaitu dengan cara Dengan pertama kita kasih singkat permisi Kak. Oke, itu udah baik sekali ya. Nggak pernah. Oke. Kalau gimana kalau misalnya dia Kristen? Kalau Kristen Bisa. Oke. Sama Islam. Coba kita dengarkan jawaban dari Apandi. Kan soalnya dari Apandi dan tadi Ibu sudah suruh untuk menyiapkan jawabannya. Coba silakan Apandi. Gimana menurut Apandi kira-kira? Jadi begini, pertama itu kita tanyakan dulu agamanya apa. Oke. Yang kedua itu kalau kita tanya alasannya kenapa anda bilang sholat bukan Islam. Habis itu biasa. Oke. Kajian dari SMP. Menurut Apandi pernyataan dari Hamud sudah oke? Iya. Oke, baik. Silakan giliran Hamud. Ini yang paling terakhir ya. Oke. Bajunya itu pulang. Hasilnya dari Hamud. Silakan Tiara. Jangan dipilih, Tiara boleh buka. Oke, silakan dibacakan pertanyaan dari siapa? Pertanyaannya Hamud. Pertanyaannya, apakah hukumnya melihat perempuan buka aurat di TikTok? Oke. Apa hukumnya? Di media sosial. Kalau aja tidak apa-apa. Dilihat dosa. Nah, coba kita dengar jawaban dari kamu. Bagaimana kamu? Sudah jawabannya sudah betul? Iya sudah begitu. Iya sih. Iya, Terus memang. bagaimana yang tadi Ibu jelaskan tentang kita diperintahkan untuk Tidak benar. Tapi yang menjaga pandangan? langsung di sip saya. Ah, Jadi, oke ya. Nggak Oke, pernah. tentang kita semuanya. Nah, ini jadi semuanya menjawab soal ya? Iya, Bu. Siapa tadi yang menjawab? Iya saya. Saya tadi yang melempar orang tidak yang menjawab tidak Kemudian, Saya masuk siapa tadi Bu? Sisanya kameramen. kemudian siapa tadi yang menjawab pas kelompok pembelajaran kelompok? Ya. Saya Kali sini kau bulan-bulan Pak mati makan. Menjawab ya? Pandi, bingung. Tadi juga? Iya. Oke. Oke, baik. 40. Cukup ya? Ya, cukup. Oke, baik. Nah, jadi itu tadi pembelajaran kita. Ibu simpulkan saja. Karena waktu sudah tidak memungkinkan untuk Ibu menampilkan video. Jadi kita diperintahkan untuk menutup aurat. Di dalam Quran surah Al-Ahzab kita diperintahkan untuk menggunakan hijab. Kemudian di dalam Quran surah An-Nur kita diperintahkan untuk menjulurkan kerudung kita hingga menutupi dada kita. Dan jangan lupa menggunakan kaos kaki, betul sekali ya. Jadi cukup sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya kalian. Kemudian barakallahu fikum. Untuk tugasnya silahkan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari menggunakan jilbab, menggunakan busana muslim dan muslimah yang baik dan benar. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.